Perkenalkan, nama saya Maria Harahap. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Tata Busana. Video pembelajaran ini digunakan untuk penilaian UKIR PPG dalam jabatan yang diambil pada tanggal 13 Juni 2023 di SMK Adi Sugoro pada kelas 11. Mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, materi menganalisis kemasan dan merek produk kreatif. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah program based learning dengan menggunakan strategi permainan menggunakan Kahoot. Semoga video pembelajaran saya bermanfaat dan selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, ada yang masuk pada hari ini? Oke, sepertinya semua kursinya penuh ya. Ya, sebelum kita memulai hari ini pembelajaran kita, aku meminta teman-teman mari kita belajar. Terima kasih pada teman-teman yang dari kami dan sudah mengumpulkan kami di sini. Ya, kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mengulas pembelajaran kita minggu lalu. Apa yang kita pelajari minggu lalu? Adakah yang masih mengingatnya? Boleh angkat tangan. Ya, tentang pemasaran. Iya, tentang pemasaran. Terus di pemasaran itu ada apa saja di dalamnya? Terdiri dari 4P, yaitu produk, price, place, dan promosi. Oke, ya ada 4P, masih ingat ya. Terus di promosi itu apa yang paling menarik perhatian biasanya? Orang-orang melihat apa yang paling menarik dari 4P itu menurut kamu? Aja, kenapa? Menurut aku promosi sih, Bu. Kenapa? Soalnya siapa sih yang gak suka diskon? Iya, benar ya. Jadi orang kalau lihat produknya dia mungkin tertarik dengan produk, tapi dengan ada promosi akan lebih memancing orang lain untuk membeli. Coba menebak beberapa inspirasi dari ilustrasi di beberapa kemasan. Untuk ilustrasi di kain buat ini, aku memperhatikan sang ibu. Gaya rambut ibunya, bermodel atasan begini, itu khas tahun 1950-an sampai awal. Oke, dari yang topik yang tadi, menurut kamu apa sih informasi yang kamu dapatkan dari minggu ini? Ya, Marisa juga. Membuat desain kemasan sangat dipikirkan dari segala macam aspek. Salah satunya itu model. Mau nambahkan lagi? Membuat desain itu harus yang menarik sama juga harus potensinya juga harus. Oke, jadi bukan hanya untuk menarik, tapi juga untuk melindungi si produk di dalamnya. Oke. Nah, kegiatan kita apa saja pada hari ini? Di sini ada 5 hal yang akan kita lakukan. Yang pertama nanti, apakah itu pengertian dari kemasan? Ya, nanti kita akan diskusikan sama-sama. Lalu fungsi dari kemasan, tadi juga sepertinya sudah terjawab ya. Selain menarik, dia juga bagaimana memproteksinya. Lalu tujuan kemasan itu apa? Dan kamu akan kerja kelompok, ibu akan memberikan kamu suatu gambar kemasan, kamu akan mengidentifikasinya. Dan yang terakhir, kamu presentasikan ke kelompok kamu hasilnya seperti apa? Ya, identifikasi. Nah, di sini ada satu kata-kata dulu sebelum kita akan benar-benar masuk ke dalam topiknya. Itu takut akan kegagalan seharusnya tidak menjadi alasan untuk tidak mencoba sesuatu. Ya, kamu mau coba buka usaha apapun itu, pasti kita butuh adanya kemasan untuk melindungi produk yang sudah kamu pikirkan dengan matang sampai dia jadi. Hari ini apa yang akan kita bahas? Di dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, kita akan membahas kemasan produk kreatif. Ya, dalam pembelajaran analisis kemasan dan merek atau brand produk kreatif. Nah, ini salah satunya ya. Ada baju yang dimasukkan ke dalam botol. Itu salah satu kemasan yang mereka pakai. Sekarang kita akan masuk ke Kahoot dulu. Ibu pengen tahu, kamu sudah tahu nggak sih sebenarnya dasar-dasar dari kemasan ini? Jadi ada 5 soal, nanti kita lihat di situ. Dikerjakan atau dipilih dengan baik, dipikirkan, jangan hanya sembarangan dipilih, karena ini akan ibu masukkan ke dalam nilai keterampilan kamu. Sekarang coba semua handphonenya diambil. Sudah semua? Kita mulai ya.
Pertanyaan yang pertama. Ini suaranya dong. Oke, jawabannya itu kemasan ya. Kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk disebut kemasan. Oke, yang paling atas itu Marcel, Eta, Giovanna, dan Kay. Kita next. Nah, kalau fungsinya di sini, menurut kamu yang mana yang paling tepat? Berdasarkan apa? Ya rata-rata benar ya, sebagai protektifnya, karena ada kata-kata produk rusak atau cacat. Jadi itu salah satu fungsi dari kemasan. Oke, yang paling atas sekarang semoga menyusul juga ya. Nah, dibaca kembali soalnya. Kalau berdasarkan fungsi promosi apa saja yang bisa mendukungnya? Iya, kalau misalnya ini kita bahas satu-satu ya, penampilan, perbedaan iklim dan warna. Nah, perbedaan iklim ini masuknya di protektif. Ya, terus yang di sini ukuran, saluran distribusi. Dan di sini juga saluran distribusi adalah masuk di protektif. Ya, kalau penampilan itu kan kalau kita lihat nih tampilan yang menarik, kadang-kadang kita langsung deketin, walaupun kita nggak tahu itu produknya apa. Kata-katanya sudah proteksi, jadi pastinya ini masuknya di proteksi. Nah, warna, ukuran, penampilan ini yang masuk di dalam promosinya. Ya, apalagi kalau misalnya ada promosi harganya sama tapi ukurannya makin besar, itu pasti kita mau membelinya kalau misal makanan itu yang kita suka. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Oke. Ada kata-kata informasi. Jadi kan di kemasan ada tuh. Ya. Di kemasan biasanya kita mau lihat nih, apalagi kalau kita lagi diet ya, ada kalorinya berapa, atau enggak dia itu didaur ulang atau tidak, atau kalau baju cara dia untuk mencucinya seperti apa, atau menggosoknya seperti apa, ya. Di situ adalah informasinya. Oke. Sekarang shell. Oh, sih. Oke. Kita next lagi. Yang terakhir, fungsi kemasan. Oh, dipilih saja. Ada kata-kata yang sama. Oke, ini sama ini. Oke, kita lihat dulu yang mana yang paling Redalin. Oke, kasih yang teman-teman di kantor. Saya ada yang belum. Oke. Semoga ada gambaran ya untuk kita masuk ke pembelajaran pada hari ini. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan masuk dalam kegiatan pada hari ini, yaitu poin yang pertama. Apa pengertian dari kemasan? Menurut kamu pengertian kemasan itu apa? Eva, menurut kamu
Kemasan itu apa? Kalau dari yang tadi sih kegiatan merancang dan memproduksi wadah bungkus dari Oke, merancang dan memproduksi memproduksi. Oke, merancang dan memproduksi apa tadi? wadah atau bungkus. Oke, wadah atau bungkusnya. Yang lain? Membungkus atau kayak menambah daya tarik buat produk. Oke, jadi bisa menambah daya tarik dari produknya, dari kemasan tersebut. Oke? Pelindung supaya nanti nyampe ke produsennya. Iya. Melindungi. Tadi ada kata-kata waktu kita main games, jangan sampai dia cacat. Jangan, kalau kadang-kadang kita pesen tuh mungkin di Shopee atau kita belanja di TikTok sekarang ya juga bisa sampainya kok tidak seperti gambaran yang ada di gambar tersebut atau mereka tawarkan. Kalau ada sompel atau ada bagian yang rusak, nah itu juga dipikirkan di bagian kemasannya. Nah tujuan kita belajar ini apa? Yang pertama peserta didik itu kalian semua dapat menganalisis proses kerja prototipe atau model produk kreatif. Ya, kamu lihat dulu produknya apa dan apa yang mau kamu kemas, biar kamu tahu kemasan yang tepat. Lalu peserta didik dapat menganalisis kemasan atau merek brand produk kreatif. Dan terakhir, peserta didik dapat membuat kemasan atau merek brand produk kreatif. Ini di pertemuan kita yang berikutnya. Ya, sekarang itu kita menganalisis dulu tepat atau tidak ya kemasan tersebut. Kalau kita sudah tahu ini tepat atau tidak, kita tahu nantinya membuat seperti apa. 3.4 yaitu menganalisis konsep desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Dan 4.4 itu membuat prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Nah di sini bisa di scan dulu. Pertama itu di sini ada modul. Ya ini modulnya kamu bisa lihat. Nanti di sini apa fungsinya, ya apa tujuannya yang akan kamu bahas di dalam lembar kerja peserta didiknya. Nanti masuk dalam kelompok. Kelompoknya kan sudah dibagi. Nanti kamu akan duduk bersama kelompok. Ya, di situ kamu akan kerjakan apa fungsi, apa juga tujuan dari kemasan tersebut. Nah, nanti apa yang akan kamu kerjakan di dalam kelompok? Nih, kita akan masuk ke dalam menganalisis atau kamu mengidentifikasi masalahnya apa sih di sini? Kemasannya ini terlalu simpel atau simpel ini yang lagi tren? Atau kalau kamu mau menginovasinya seperti apa bagusnya? Ya, nanti ibu sudah bagi dalam 4 kelompok. Di 4 kelompok itu akan ibu berikan, sudah ibu berikan juga di lembar di LKPD-nya. Ya, di situ kamu kalau dibuat ada gambar seperti ini, kalau mau diinovasi gimana ya bagusnya? Kamu bisa cari di macam-macam, ada bisa di Pinterest, di Google, dimanapun yang kamu suka. Ya, ketika kamu pilih, berikan alasannya. Ini apa yang mau diubah dan kenapa diubah menjadi desain seperti itu. Begitupun gambar yang berikutnya. Kalau di situ perintahnya adalah temukan desain yang kurang dari gambar tersebut dan diskusikanlah cara memperbaiki kemasan ini agar lebih menarik. Ya, jadi sekarang ini kita analisis dulu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau begitu masuklah dalam kelompok. 4 kelompok boleh dibagi bersama-sama. Silakan. Duduk aja bersalah dengan
Oke, semuanya kita akan masuk ke dalam presentasi karena waktu kita sudah mau habis untuk pembelajaran pada hari ini. Ya, kita akan mulai presentasi dari kelompok 3 terlebih dahulu. Mungkin 3 saja juga boleh yang mau ke depan untuk presentasi atau semuanya juga boleh. Yuk, biar bareng-bareng hasil diskusi bersama kan. Jangan lupa ya, pembukaan dan penutup. Yang lain tolong diperhatikan. Ingin menjelaskan mengenai kemasan dan data analisis serta inovasi kemasan. Pertama-tama, kelompok kami terdiri dari saya Farah, Tisha, Hasil, Nancy, saya Jenta, saya Clarissa. sekarang kita masuk ke kemasan dan analisis. Pertama kita menjaga ini adalah yang telah menggunakan kemasan kertas. Nah, kalau bersamaan sih ya, kita bisa lihat bahwa mungkin kalau baik karena dari segi perspektif kertas ini cuma simpel ya, tapi akan juga kita diganti dengan kemasan lebih cepat agar kita tidak. Nah, kalau berdasarkan tujuan kemasannya, pada desain ini kemasan dan label dapat digunakan oleh kemasan untuk mendorong ke pembeli untuk membeli produk. Namun untuk fungsi yang lain belum pernah hal itu. Nah, oleh karena hal tersebut, kami membuat inovasi kemasan. Berdasarkan fungsinya, kami memilih kemasan ini karena dari segi protektifnya dapat melindungi produk tersebut sehingga para konsumen tidak perlu menanggung resiko pembelian produk rusak atau cacat. Selain itu, fungsi promosional juga bisa terlihat dari kemasan yang menarik konsumen untuk membeli. Berdasarkan tujuan kemasan, berkaitan untuk melindungi objek dari sekarang, jangan dan sebagainya. Terima kasih semuanya telah mendengarkan presentasi kami hari ini. Oke, kita tadi paparannya sudah lengkap ya di sini. Jadi cara pandang, coba diperhatiin dulu. Cara pandang temennya. Kalau fungsi, ya fungsi itu ada 2. Ya di sini tegasin fungsi ada 2 sebagai protektif dan juga untuk promosinya. Kalau di sini menurut mereka masih kurang. Makanya mereka memilih untuk menginovasikan kemasan tersebut seperti ini. Ya. Jadi akan lebih protektif lagi, ya terjaga lagi karena dia tertutup semua dan juga bisa menambah nilai jualnya ya untuk promosinya karena bentuknya juga berbeda. Oke, kita akan masuk ke dalam kelompok ini teman sudah kan? Oh, belum. Kelompok siapa yang mau maju? Oke, silakan. Dipilih di sini, dipilih ya kelompoknya. Selamat siang semuanya teman-teman. Selamat siang. Perkenalkan kami kelompok 2 yang teranggota Sio, saya Renela, Yasa, Jasmine, Felis, dan Olive. Kami akan mempresentasikan diskusi kami. Dari hasil analisis kami, berdasarkan fungsinya, yang pertama dari proteksi, kemasan ini terlihat proteksinya sudah sangat aman, semuanya tertutup, jadi barang tidak melakukan itu atau robek. Setelah dari promosinya, dari segi promosi, di sini masih kurang menarik karena hanya juga kurang berwarna, hanya berbeda saja seperti itu. Terus berdasarkan dari tujuan kemasannya, ini tuh masuk ke dalam barrier protection yang artinya melindungi dari hambatan oksigen, uap air dan debu. Nah, untuk inovasi kemasannya kita menemukan ada kemasan yang berbentuk seperti kontur. Nah, jadi fungsinya itu tuh kan tadi udah Eva bilang kalau
juga ada. Bajunya tetap terlindungi biar kemasannya. Dan berdasarkan tujuan kemasannya, barrier protection ini bisa melindungi dari pembakaran oksigen air dan Sekian, terima kasih telah oke, kita terima kasih. Terima kasih. Ya, di sini ya. Tadi yang pertama sudah kita lihat, ya, dia itu kurang protektif. Sedangkan di sini dia sudah memang protektif. Tapi kalau menurut kelompok yang ada presentasi itu kurang menarik perhatian. Makanya mereka memilih inovasi kemasannya seperti ini. Ya, selain melindungi, tapi promosinya juga dipikirkan. Nah, cukup menarik ya. Di sini mereka memilihnya untuk bertukar dengan bagaimana diinovasikan seperti ini. Oke, ini semuanya baru bentuknya kaos. Kalau jeans bagaimana? Boleh kelompoknya maju ke depan? Silakan. Halo, selamat siang teman-teman. Jadi kita mau diskusi dari kelompok kita itu packaging dari jeans. Jadi berdasarkan fungsinya kemasan ini yang orinya yang ini masih kurang baik dari segi protektif dan promosionalnya. Walaupun terlihat simpel, tapi akan lebih bagus lagi jika dilakukan inovasi agar menarik perhatian kepada produk dan memperkuat citra produk. Nah, kalau berdasarkan tujuan kemasannya, pada desain ini kemasan label yang digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk ini menjadikan fungsi yang lain untuk menggambarkan hal tersebut. Jadi di sini kita juga bisa lihat ya ngomong pemereknya sendiri bagaimana. Jadi kurang kelihatan. Nah, ini baru kita kasih gimana sih cara memperbaiki kelemahan kemasan itu. Kita bikin inovasi kemasannya seperti ini. Berdasarkan fungsinya, kalian pilih kemasan ini karena dari segi produk protektifnya dapat melindungi produk tersebut sehingga para konsumen tidak perlu harus menanggung risiko pembelian produk rusak atau cacat. Selain itu, fungsi promosionalnya juga bisa dilihat dari kemasan yang menarik produsen yang dibelinya. Dan berdasarkan tujuan kemasan, physical production melindungi objek dari suhu, getaran, goncangan, tekanan, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, yang nanti adalah barang yang sama, kemasan yang sama, tapi cara mereka untuk menginovasi berbeda-beda ya. Yang pertama kelompok yang pertama dan kelompok yang sekarang. Oke, yang terakhir, silakan. Siang teman-teman, kita dari kelompok 4 dan kita akan mempresentasikan mengenai packaging baju. Menurut kami kemasan ini kurang protektif karena tidak ada pakai. Selanjutnya untuk tujuan kemasan, sepertinya kurang tersampaikan dari jenis itu mungkin seperti apa, mungkin size-nya juga. Selanjutnya juga sama kayak waktu sebelumnya, memakai itu otomatis dari kelihatan, terus kurang menarik perhatian, walaupun ikuti tren sekarang yang dinamis. Untuk inovasi kemasannya, menurut kita bisa pakai ini plastik yang didaur. Nah itu gunanya bisa lebih protektif, soalnya kan tidak kain. Selanjutnya, bukan seperti apa sudah itu pasti akan menarik perhatian karena besok sudah kan ada kemasan keuntungan tapi dari dalamnya merupakan apa pakaian. Jadi menurut kami itu bakal menjadi protokol yang mungkin akan menarik perhatian dari orang-orang dan akan bikin tren dalam pakaian. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, kalau inovasi dari kelompok tersebut, kalau
botol seperti ini atau bentuknya seperti ini, mungkin tidak terlihat di dalamnya dan susah untuk membawanya. Tapi kalau dia versinya kayak gini akan lebih gampang untuk dibawa pulang. Nah, itu salah satu analisis yang mereka dapatkan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akan masuk ke PPT yang terakhir pada hari ini, yaitu evaluasi dan kesimpulan. Ya, dari diskusi yang tadi kamu lakukan di dalam kelompok, terus kamu sudah menganalisis ya kemasan yang sudah diberikan, terus kamu memiliki inovasi-inovasi ya menurut kamu yang lebih tepat seperti ini, seperti itu ya, macam-macam, bisa kedap air ataupun kedap tidak kena udara ya, terus dia lebih terlindungi dan juga menarik perhatian orang-orang untuk membelinya. Nah, di evaluasi dan kesimpulan pada hari ini, siapa yang ingin memaparkan apa kesimpulan yang menurut kamu dapatkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Kemasan itu sesuatu pelindung untuk produk agar nanti sampai ke produk, sampai ke produsen, ke konsumennya juga. Oke, ya. Yang paling utama adalah dia melindunginya. Kalau dari analisa saya, dia sampai ke si penikmat produk itu, ya. Siapa yang udah tertarik dan membelinya itu dengan benar-benar utuh. Oke, itu yang pertama. Ada lagi? Kemasan itu punya dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi protektif, kayak untuk menjaga produknya agar tidak rusak dan sampai ke konsumen dengan selamat. Yang kedua kayak fungsi promosi itu untuk kayak menarik perhatian dari konsumen yang akan membeli. Oke. Jadi ada protektif dan juga ada bagaimana itu juga ajang untuk mempromosikannya. Ya. Lalu itu fungsi, ada arti dan fungsi yang terakhir. Kalau tujuan itu ada beberapa. Ada yang bisa menyebutkan mungkin 3 atau 2 dulu. Kalau tujuannya kita buat kemasan itu apa? Yang tadi kamu tujuan yang terakhir membuat suatu kemasan, apa tujuannya buat kemasan? Ada beberapa, itu misalnya ada physical production, barrier protection, sama containment or agglomeration. Oke, yang lain? Seperti itu kayak ada 6 ya atau 7. Information transmission. Oke, ada informasinya. Terus? Bisa mempermudah distribusi. Oke, mempermudah distribusi. Ya, nggak mungkin kalau kita pesannya 3, kita bawa 3, tangan kita nggak cukup. Jadi dengan adanya kemasan kita bisa lebih bawa lebih gampang. Dan yang terakhir, ya. Oke, untuk jadi bisa orang ataupun konsumen terdorong untuk membeli produknya. Oke, itu kesimpulan kita untuk pembelajaran pada hari ini. Sekian untuk pembelajaran kemasan kreatif kita pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita, mungkin kita akan tutup di dalam doa. Ya, mari kita bersama-sama dalam doa. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk ketua kelas boleh saya. Sana, please.